Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online Jumat Agung GBI Philadelphia, di mana kita memperingati hari kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa saya dan saudara. Kiranya hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Di ibadah hari ini, kita juga diberi kesempatan untuk menabur dan memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Do the great commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Dia Alfa dan Omega. Kejayaannya, kebesarannya, kekuasaannya dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. To the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. As long as I live, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the
I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live unto the Lord. All the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the glory, all the honor, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. All the glory, all the honor, be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor, be unto the name of God. To the name of God. To the name of God. Hallelujah. Amen. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur, sebab tidak terukur kasih setia-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
dipuji dan disembah. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati Engkau mencurahkan darah-Mu. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan Yesus Mari kita terus sembah Dia. Mari kita terus lakukan Dia. Engkau Raja kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Muliakan Yesus. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Kasih tepuk tangan sorak-sorak. Terima kasih Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan suara yang keras serukan. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat meriah bagi Tuhan. Engkau mati bagi kami ya Tuhan. Engkau bangkit bagi kami. Serahkan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamat. Dia selain Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Dia ada di dalamku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatan.
bagiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah. Mari bersama-sama lambaikan tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Semua. Terima kasih Tuhan. He's so good to you and He's so good to me. Haleluya. Mari tunjuk kiri kananmu di hadapan Tuhan. Haleluya. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, Jesus. Jesus. Semua tepuk tangan bersama-sama di atas kepala saudara. He's so good. He's so good to you, He's so good to me, Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me, Jesus, Jesus, He's so good to you and me, Jesus, He's so good to you and He's so good to me, He's so good to you and me. Lebih meriah tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You're here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man.
the soul. He lives to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall inside of me. Above all, crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall inside of me. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Amin. Bapa, kami mengucap Terima kasih. syukur, kami tahu kalau 2000 tahun yang lalu Engkau mengutus anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, Firman yang jadi manusia ke muka bumi untuk mati di atas kayu salib, untuk menggantikan posisi kami, untuk membayar semua dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu melalui karya penebusan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Hari ini Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam setiap hati kami. Jamah setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia, tapi semua berakar, semua bertumbuh, semua menghasilkan buah. Biar kami tidak sama seperti sebelum kami terima rema firman Tuhan yang tidak hanya kami dengar, tapi kami praktekkan dalam kehidupan kami. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, Tuhan. Bersabdalah kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Senang kalau hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam program ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia dari seluruh Indonesia. Hari ini saya percaya kita bersuka cita karena 2000 tahun yang lalu Yesus juru selamat kita mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Kita merayakan hari Jumat Agung di mana Yesus mati dan 3 hari Dia akan bangkit menaklukkan maut, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus mati untuk membayar dosa Anda dan dosa saya. Hari ini kita akan belajar bagian firman Tuhan, saudara, yang saya percaya akan menjadi berkat untuk setiap daripada kita. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama, saudara, ada satu penyakit yang tidak ada obatnya. Namanya adalah penyakit kusta. Pakar Alkitab percaya, saudara, bahwa penyakit ini dalam perjanjian lama itu melambangkan dosa. Kenapa, saudara? Karena yang pertama, penyakit kusta tidak ada obatnya. Sama seperti dosa. Bahwa amal baik kita, perbuatan baik kita tidak bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Hanya darah Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib yang bisa menebus dosa saya dan saudara. Yang kedua, saudara, kenapa penyakit kusta ini menggambarkan dosa? Karena penyakit kusta ini tidak pandang status. Kalau kita baca dalam perjanjian lama, ada raja yang mengidap penyakit kusta. Tapi ada juga, saudara, hamba yang memiliki penyakit kusta. Sama seperti dosa. Dosa, saudara, tidak melihat status, tidak melihat latar belakang. Setiap kita yang lahir dari keturunan Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, saudara, penyakit kusta ini melambangkan dosa karena sangat menyiksa orang yang mengidap penyakit tersebut. Sama seperti dosa. Dosa ini mengikat dan perlahan-lahan menghancurkan kehidupan orang yang terikat
oleh dosa tersebut. Mungkin hari ini Anda dan saya, kita tidak mengidap penyakit kusta di sekujur tubuh kita, di kulit kita. Tapi apakah mungkin saudara, hari ini ada di antara saudara yang mengikuti program ibadah online, saudara mungkin memiliki penyakit kusta modern. Ikatan-ikatan dosa dalam kehidupan saudara yang perlahan demi lahan menghancurkan kehidupan saudara, menggerogoti kehidupan pernikahan dan keluarga saudara, pekerjaan, bahkan pelayanan saudara. Hari ini saya rindu kita belajar dari sebuah bagian firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang kusta, saudara. Saya percaya sama seperti Yesus menyembuhkan orang kusta yang Alkitab catat, Dia juga sanggup menyembuhkan setiap kita dari kusta-kusta modern, dari setiap ikatan-ikatan dosa yang sedang membelenggu kehidupan kita. Lukas pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ayat yang ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Ayat yang ke-14, Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ayat yang ke-16, akan tetapi ia, Yesus, mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini judul khotbah saya adalah Tuhan mau. Saya ingin katakan, terlepas dari segala pergumulan tantangan yang saudara sedang hadapi, saudara perlu tahu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia mau untuk membebaskan kita dari segala ikatan dosa, mau untuk memulihkan keadaan kita, mau untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, dan mau untuk memberkati kita masuk dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan mau. Ada 3 hal saudara yang saya ingin kita sama-sama ingat, simpan dalam hati, renungkan dalam perayaan Jumat Agung tahun ini. Yang pertama saudara, tidak ada yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Saya ulangi saudara, tidak ada yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Lukas pasal yang kelima mencatat bahwa ada seorang kusta yang datang kepada Yesus. Di perjanjian lama saudara, orang kusta itu hidupnya tersiksa. Pertama, tidak ada obatnya. Yang kedua, sekujur tubuhnya saudara akan terasa gatal, sehingga dia punya dorongan untuk selalu menggaruk bagian-bagian tubuhnya, bahkan dengan menggunakan benda-benda yang tajam sehingga dapat menyakiti tubuhnya. Bahkan saudara, orang kusta ini harus merobek-robek pakaiannya, dan saat dia berjalan di tengah-tengah kerumunan orang banyak, dia harus berteriak, "Najis, najis," supaya orang-orang tahu bahwa ada orang kusta di tengah-tengah mereka, dan mereka mulai jaga jarak. Supaya mereka tidak tertular, saudara. Orang kusta yang dikucilkan seolah-olah dibuang dari masyarakat ini, datang ke dalam sebuah kota karena mungkin dia dengar ada kabar tentang Yesus. Dia tahu bahwa dia tidak harus ada di kota itu, karena dia najis, dia kusta. Tapi dia berusaha, dia tahu kalau aku bisa berjumpa dengan Yesus, mungkin aku bisa disembuhkan. Itu sebabnya dia tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan, memulihkan, menyembuhkan aku." Dan jawaban Yesus, "Aku mau." Seketika itu juga sembuhlah orang kusta itu. Saudara, saya ingin katakan hari ini tidak ada yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Apapun
yang saudara sedang alami dalam kehidupan saudara, Yesus mau dan sanggup untuk mengadakan mujizat dan pemulihan buat setiap daripada kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Termasuk untuk membebaskan kita dari segala ikatan dosa yang membelenggu kehidupan kita. Hari ini saudara, apa kusta modern yang mungkin sedang mengikat kehidupan kita? Apa dosa-dosa yang sedang membelenggu kita? Apakah itu amarah, mungkin kemalasan, hawa nafsu, keserakahan, kesombongan, cemburu? Saya ingin katakan dari segala hal itu tidak ada yang tidak bisa Yesus pulihkan. Tidak ada yang tidak bisa Yesus bebaskan. Tidak ada yang tidak bisa Yesus berikan jalan keluarnya. Apa yang kita perlu lakukan saudara? Kita perlu datang kepada Tuhan. Datang dan memohon pengampunan, kata firman Tuhan. Seperti orang kusta ini, dengan segala kenajisannya, dengan segala penyakitnya, dengan segala kusta di sekujur tubuhnya, dia datang dan tersungkur memohon kepada Yesus. Hari ini, kalau kita sedang terikat oleh dosa, kalau ada ikatan-ikatan yang sedang membelenggu kehidupan kita, mulai menggerogoti kehidupan kita, menghancurkan secara perlahan-lahan, tahukah saudara apa yang kita perlu lakukan? Datang kepada Yesus. Saudara sedang berada di layar yang tepat. Saudara sedang menyaksikan pesan isi hati Tuhan yang berkata, datang kepadaku, akulah juru selamat, tidak ada yang tidak dapat aku pulihkan, kata Yesus. Kita perlu datang kepada Tuhan saudara. Harusnya kalau orang kusta itu menyentuh sesuatu atau seseorang di zaman itu, sesuatu atau seseorang itu akan dinyatakan najis. Tapi dalam kisah ini, waktu orang kusta ini datang kepada Yesus, bukan Yesus yang jadi najis, tapi waktu Yesus jamah dia, yang najis itu ditahirkan, dipulihkan, disembuhkan, disucikan, dikuduskan. Hari ini terlepas dari masa lalu saudara, terlepas dari segala pelanggaran dan dosa-dosa yang saudara pernah lakukan, saya ingin katakan, tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan Yesus tidak sanggup untuk bayar lunas di atas kayu salib. Bagian Anda dan saya, datang kepada Tuhan. Datang dan memohon pengampunan daripada Dia. Mungkin Anda berkata, Pastor Kevin, apa yang saya lakukan di masa lalu begitu kotor, begitu bobrok, begitu najis. Saya ingin katakan, waktu engkau datang kepada Tuhan, kebobrokan, dosa, kenajisanmu itu tidak membuat Tuhan najis. Tapi di tengah-tengah ketidakberdayaan kita oleh ikatan dosa, tangan Tuhan yang akan menjamah kita, darahnya di atas kayu salib yang telah menebus, membasuh kita. Dia yang telah mengampuni segala dosa kita, Dia yang telah menyucikan kehidupan kita. Tidak ada yang tidak bisa Tuhan pulihkan. Firman ini untuk saudara dan untuk saya. Yang kedua saudara, apa yang saya ingin kita sama-sama simpan dalam hati dan renungkan dalam perayaan Jumat Agung tahun ini. Saya ingin kita sadar saudara, bahwa Yesus mati bagi seluruh dunia, tapi juga bagi setiap kita masing-masing. Yesus mati bagi seluruh dunia, tapi juga bagi saudara dan saya secara pribadi masing-masing. Ternyata saudara, kisah Yesus menyembuhkan orang kusta dalam Lukas pasal yang kelima ini juga tercatat dalam kitab Injil yang lain, yaitu Matius pasal yang ke-8. Kisahnya sama, tapi dicatat dari perspektif yang berbeda. Matius pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu menyembah Dia, sujud menyembah, berkata, Tuan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat yang keempat, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Saudara lihat Lukas 5 dan Matius 8.
kisah yang sama dari catatan perspektif yang berbeda. Tapi ada pesan yang luar biasa yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Menarik buat saya saudara, kenapa? Karena waktu kita baca di ayat pertama dari Matius 8, dikatakan saudara bahwa setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Berarti saat itu saudara, Yesus tidak sedang sendiri. Yesus sedang berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Tapi di ayat yang keempat, setelah Yesus menjamah orang kusta ini, Yesus berkata, aku mau jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, dan sembuhlah orang kusta itu. Apa pesan Yesus kepada dia? Jangan beritahu siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Saya bertanya-tanya waktu saya baca bagian firman Tuhan ini. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kerumunan orang banyak seperti ayat pertama, Yesus jamah orang kusta itu, lalu berbisik dan berpesan, jangan beritahu siapa-siapa. Apa artinya? Dalam doa-doa perenungan saya tanya kepada Tuhan, sampai satu hari Tuhan berikan rema, saudara, jawaban. Saudara tahu apa jawabannya? Berarti ada sebuah momen di tengah-tengah kerumunan orang banyak, antara Yesus dan orang kusta ini hanya berdua. Di tengah-tengah mungkin ribuan orang yang sedang ada saat itu untuk berjumpa dengan Yesus. Saya percaya ada satu momen saat Yesus menjamah orang kusta itu. Tidak ada mata yang lihat, tidak ada telinga yang dengar. Sehingga Yesus bisa berkata, jangan beritahu siapa-siapa. Saudara yang sedang menyaksikan online di ruangan masing-masing, hari ini saya ingin katakan saudara, mungkin ada ribuan daripada saudara yang menyaksikan secara online. Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup menjamah saudara di ruangan masing-masing secara pribadi dan secara spesifik. Sama seperti saat kita datang ke ibadah onsite, ada ratusan yang hadir. Tahukah saudara, Tuhan sanggup untuk menjawab kebutuhan saudara secara pribadi dan secara spesifik. Yesus mati untuk seluruh dunia, tapi Dia juga mati secara pribadi untuk saya dan untuk saudara. Dia menebus segala dosa-dosa kita, menghapuskan segala kusta-kusta modern yang mengikat, membelenggu kehidupan kita. Tapi saya ingin katakan, Dia juga mau dan sanggup untuk menjawab persoalan saudara masing-masing. Seperti matahari saudara yang bersinar atas bumi. Terlepas dari seseorang itu percaya Yesus atau tidak, semua kita merasakan sinar matahari. Setiap benih yang ditabur di atas tanah yang subur akan bertumbuh saat terkena sinar matahari. Siapapun penaburnya. Itu berarti ada berkat yang general, berkat yang umum yang Tuhan sediakan untuk setiap daripada kita. Ada musim hujan, ada musim kemarau, semua orang rasakan. Tapi saya ingin katakan saudara, ada berkat-berkat spesifik juga yang Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Sama seperti waktu Dia jamah orang kusta ini di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan berkata, jangan bilang siapa-siapa. Karena Tuhan ingin kita sadar hari ini bahwa Dia sanggup menjawab kebutuhan kita secara spesifik. Mungkin caranya berbeda, cara Dia memulihkan Anda, cara Dia memulihkan kenalan yang lain, cara Dia memulihkan orang lain berbeda. Tapi saya ingin katakan, Dia punya jawaban untuk kehidupan kita. Yesus sanggup untuk menjamah kita dengan cara yang berbeda-beda, saudara. Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau menjamah kehidupan saudara hari ini. Yang ketiga, saudara, kebenaran yang saya ingin kita sama-sama simpan dan renungkan dalam hati merayakan Jumat Agung tahun ini adalah tempat terjadi perubahan adalah perubahan tempat. Tempat terjadinya sebuah perubahan adalah saat terjadi perubahan tempat. Kita kembali ke Lukas pasal yang kelima, saudara. Saya ingin saudara sama-sama fokus di ayat ke-12. Sebelum orang kusta ini dipulihkan, dan juga di ayat ke-16 setelah orang kusta ini dipulihkan. Lukas pasal yang kelima ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota.
Saudara, Alkitab mencatat bahwa saat itu Yesus ada di dalam kota. Dia berjumpa dengan orang kusta yang dia pulihkan, dia sembuhkan, dia tahirkan. Lalu ayat yang ke-16 saudara, setelah orang kusta ini dipulihkan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Setelah terjadi pemulihan, setelah terjadi perubahan dalam kehidupan orang kusta, dikatakan di ayat ke-16, Yesus yang sebelumnya ada di dalam kota, pergi ke tempat-tempat yang sunyi di luar kota. Saudara, sebelumnya orang kusta ini itu berada di luar kota. Harusnya ada di tempat yang sunyi, jauh dari keramaian. Tidak boleh berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak karena dia najis. Sepertinya seolah-olah disisihkan, dibuang di tengah-tengah masyarakat. Tapi hari itu dia dengar ada Yesus di dalam kota. Dia berusaha masuk ke kota itu. Setelah Yesus jamah dia, ini yang menarik. Sebelumnya Yesus yang ada di dalam kota. Setelah orang kusta itu diubahkan hidupnya, Yesus yang sebelumnya di dalam kota, sekarang keluar ke tempat-tempat yang sunyi, menggantikan posisi tempat orang kusta tersebut. Tempat terjadi perubahan, itu adalah perubahan tempat. Apa artinya saudara? Hidup saudara dan saya hari ini, kita sudah diampuni dari segala dosa-dosa kita. Kita telah dibaharui, diubahkan dari cara hidup yang lama. Karena Yesus yang menggantikan posisi tempat kita, mati di atas kayu salib. Saudara, hari ini kita bisa diselamatkan, kita bisa terima hidup kekal, kita bisa mengalami perubahan hidup. Karena Yesus yang gantikan posisi kita. Disiksa, dihina. Seperti Yesus yang ada di dalam kota, tapi keluar. Saat orang kusta yang sebelumnya di luar, sekarang bisa layak di dalam kota karena sudah ditahirkan. Hari ini saya ingin katakan saudara, Anda dan saya, kita bisa mengalami perubahan hidup karena tempat kita itu diambil oleh Yesus. Dia sudah bayar semua lunas di atas kayu salib. Mujizat terbesar dalam kehidupan setelah kita terima Yesus, bukan kesembuhan, tapi perubahan hidup. Hari ini pastikan, kalau saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada dosa yang tidak bisa Dia ampuni. Datang kepada Tuhan. Dengan segala kenajisan, dengan segala masa lalu, Tuhan yang sanggup untuk menyucikan, menguduskan, memampukan kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Tapi setelah itu, kita yang sudah ada di dalam Tuhan, saya ingin katakan, jangan sampai hidup kita tidak mengalami perubahan. Tidak kebetulan kalau tahun ini, tahun pembaharuan dan percepatan. Saya berdoa, keluarga besar GBI Philadelphia, setiap kita mengalami hidup yang dibaharui, hidup yang diubahkan. Kenapa saudara? Karena Yesus sudah ambil tempat kita. Dia sudah menggantikan posisi kita. Ini bagian kita untuk hidup yang diubahkan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hidup sama seperti yang dahulu saudara. Hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena Dia layak untuk terima segala kemuliaan, kehormatan lewat persembahan kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang
2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Karena Dia mau, Tuhan mau. Tuhan mau membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Tuhan mau untuk memulihkan keadaan kita. Dia mau untuk menyembuhkan segala penyakit kita. Dia mau untuk memberkati kita masuk ke dalam masa depan yang Dia sediakan. Tidak ada yang tidak dapat Tuhan pulihkan. Sekotor apapun, senajis apapun, darah Yesus sanggup untuk membayar semuanya lunas. Benar Dia mati untuk seluruh dunia, tapi Yesus juga mati untuk saya dan saudara secara pribadi. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Dia sanggup menjawab kebutuhan kita masing-masing satu persatu. Caranya berbeda-beda saudara, tapi Dia tahu yang terbaik untuk hari esok kita. Tempat terjadi perubahan adalah saat terjadi perubahan tempat. Harusnya kita yang mati, tapi Yesus mati di atas kayu salib. Tempat kita berubah supaya terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Seperti orang kusta yang sebelumnya di luar tapi bisa berada di dalam karena Yesus pulihkan. Yesus yang keluar saat itu ke tempat-tempat yang sunyi. Saya ingin katakan hari ini saudara, hidup kita harus berubah karena Yesus sudah menggantikan tempat kita. Saya rindu berdoa buat setiap daripada saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga yang kedua, untuk saudara yang membutuhkan terobosan dalam kehidupan saudara. Untuk saudara yang belum pernah terima Yesus, di layar masing-masing letakkan tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku nyatakan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, aku tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Aku hidup untuk Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Selamat buat saudara yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin katakan di dalam Dia ada jaminan kepastian hidup kekal. Dan saya ingin berdoa buat saudara yang membutuhkan terobosan, kesembuhan, pemulihan. Letakkan tangan kiri saudara di dada, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang diletakkan di dada dan diangkat di hadapan-Mu. Mereka yang sedang sakit Tuhan, mereka yang sedang hancur hati, mereka yang sedang menghadapi jalan buntu. Kami tahu Tuhan di tengah-tengah ribuan orang yang sedang menyaksikan online, Engkau sanggup untuk menjamah pribadi lepas pribadi secara spesifik sesuai dengan keadaan dan kondisi kami masing-masing. Jamah kami Tuhan. Kami tahu kalau Engkau mau, Engkau sanggup untuk memulihkan. Dan kami tahu Engkau mau Tuhan, sehingga pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami. Tolong kami Tuhan, biar hidup kami memuliakan Engkau, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sungguh ada, hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami praktekkan dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap saudara yang terima sama-sama katakan amin. Selamat hari Jumat Agung saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ibadah pelayan Jumat Agung hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya percaya pengorbanan Kristus menjadi berkat yang besar bagi setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian Tak Terukur Kasih-Mu. Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur, Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari katakan, tak terukur kasih-Mu. Tak terukur kasih-Mu, Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah
sudah saudara persiapkan, mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita pegang roti saudara, dan juga cawan. Kita tahu bahwa lewat pengorbanan Kristus, Dia bayar harga lunas dosa kita. Kita ditebus, kita dilayakkan, kita dibenarkan, kita memperoleh pengampunan dosa. Sehingga lewat pengorbanan Kristus, kita yang percaya kepada Yesus, kita menerima anugerah keselamatan, kehidupan baru, kehidupan kekal menjadi bagian hidup kita. Puji nama Tuhan saudara. Saya percaya semua karena kasih anugerah Tuhan. Mari kita angkat roti ke atas. Saya membacakan ayat firman Tuhan. Satu Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, terima kasih hari ini. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan penuh ucapan syukur. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat cawan ke atas. Bapa, terima kasih untuk pencurahan darah-Mu Tuhan. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita. Bahkan oleh bilur-bilurnya, sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan kita, Dia sudah tanggung. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sindala bakuri Allah basyandala. Sekali lagi kita berterima kasih kepada Tuhan. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh di Allah masyahadalah. Pengorbanan-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Oh di Allah masyahadalah. Karena kasih-Mu. Oh di Allah masyahadalah. Oh di Allah masyahadalah. Oh di Allah masyahadalah. Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau kerjakan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Biar hidup kami sungguh-sungguh dedikasikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biar seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat dan semua yang mengikuti ibadah online ini diberkati oleh Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kemurahan, kasih karunia yang tidak pernah berkesudahan itu. Tuhan memberkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik. Keselamatan kekal yang Tuhan anugerahkan, yang tidak ternilai harganya. Diberkati setiap saudara untuk menjadi saksi Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.